Seandainya manusia takutnya kepada Allah seperti takutnya kepada penyakit, rasa khawatir terhadap akhirat seperti rasa khawatirnya terhadap penyakit, maka niscaya seluruh umat Islam berada dalam keadaan baik. Karena permasalahan yang paling inti dalam hal ini adalah ketakutan manusia terhadap kematian. Takutnya mereka terhadap kematian seringkali disebabkan karena mereka tidak mempersiapkan diri dan yakin bakal sengsara di akhirat. Tidak ada di hari-harinya, tidak ada di malam-malamnya munajat-munajat yang indah dengan dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauhnya manusia dari Allah membuat mereka takut untuk bertemu dengan Allah karena Allah memiliki siksa. Karena Allah memiliki neraka. Tetapi jika seandainya orang-orang yang dekat dengan Allah berusaha untuk menjadi manusia sebaik-baiknya di dalam pandangan Allah, menghabiskan hari-harinya dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan lebih ingin segera berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah daripada hidup di muka bumi ini. Bahkan para salafun saleh mengatakan, andai bukan karena rakaat-rakaat yang bisa kami lakukan di waktu malam hari, maka kami tidak ingin lagi hidup di muka bumi ini. Yang mempertahankan mereka untuk tenang dan nyaman hidup di muka bumi yang fana ini hanya munajat-munajat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan seperti mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini banyak orang memandang kondisi yang terjadi sekarang ini dengan cara pandangnya masing-masing. Mereka yang di bidang kedokteran memandang ini sebagai suatu wabah, virus, dan seterusnya. Mereka yang ahli politik, yang hidup setiap hari memikirkan dan berbicara tentang politik, melihat bahwa wabah ini adalah merupakan rekayasa politik dari negara tertentu atau pihak tertentu. Mereka tidak melihat ini sebagai sebuah peringatan musibah dan bala dari Allah. Mengapa demikian? Karena pepatah mengatakan, kullu ina'in bima fihi yandahu. Semua tergantung dari apa yang berada di dalam hati dan di dalam fikirannya. Maka atas dasar itulah mereka akan berbicara. Tetapi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sesuatu terkecuali mengaitkan hal tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salafun salih termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Shahab, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab Ainut Tarim, kalau beliau melihat mendung berkumpul maka terlihat ketakutan di wajahnya. Apa yang ditakutkan? Khawatir itu adalah merupakan pertanda azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa umat karena sebab dirinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ketika mendengar suara guntur atau kilatan petir, tidak jarang dari mereka yang pingsan. Bukan karena mereka takut kepada petirnya, tetapi ketakutan di dalam hati mereka
adalah bahwa petir itu merupakan azab dari Allah yang akan menyambar orang-orang yang tidak taat kepadanya termasuk dirinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kejadian yang terjadi, perpindahan siang dan malam dan apa yang menjadi dinamika peristiwanya adalah merupakan sesuatu yang merupakan objek yang menjadi pemikiran dari orang-orang yang memiliki hati. Maka orang-orang yang saleh pastilah akan melihat ini sebagai sebuah peringatan dari Allah, sebuah teguran dari Allah, sebuah bala yang akan mengingatkan mereka apakah mereka akan tunduk kepada Allah atau tetap sombong dengan kemampuannya. Apakah mereka akan kembali kepada Allah atau mereka tetap dengan kemaksiatan dan pelanggarannya. Apakah mereka akan menjadikan hal ini menjadi sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah, atau bahkan ini dianggap sesuatu yang lain dengan penilaian dan usaha yang tidak akan mendekatkan kepada Allah. Maka semua dari ini ada orang-orangnya. Semua dari pemikiran-pemikiran ini tergantung kepada dasar apa yang menjadi pemikiran dan keyakinannya serta pengetahuan dan apa yang dikerjakan sehari-harinya. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pantas untuk menganggap bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sesungguhnya ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama, ceramah-ceramah para khatib seringkali masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kondisi makanan haram yang menjadi kebiasaan, riba yang memasuki setiap lini daripada urusan duniawi mereka, bohong dan riba, menipu dan bersumpah palsu, mata bermaksiat kepada Allah, mulut bermaksiat kepada Allah, telinga, tangan dan kaki semuanya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah? Bagaimana akan ada nilai keimanan yang akan menerjemahkan setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan kita sebagai salah satu bagian kecil dari umat Islam yang dididik untuk bagaimana mengetahui agama atas dasar rasa takut kepada Allah, wajib melihat ini sebagai satu peringatan dari Allah, sebab sudah Al-Quran, hadis Nabi, nasihat-nasihat sudah tidak lagi diindahkan. Bahkan di negeri kita ini sudah beberapa kali terjadi kejadian-kejadian yang seharusnya membuat negeri ini sampai detik ini tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tsunami di Aceh, dengan adanya gempa di Bantul, dengan adanya longsor, gempa bumi di Palu dan seterusnya, ini seharusnya tidak akan pernah membuat orang berani lagi bermaksiat kepada Allah. Namun demikianlah keadaannya, demikianlah kondisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala masih mencintai, masih mengasihi orang-orang mukmin dengan akan terus memberikan bala dan musibah kepada mereka sampai mereka betul-betul beriman, bertakwa, takut, istiqamah, khusyuk dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang cerdas melihat permasalahan ini, orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia akan melihat bahwa cukup dengan kejadian ini untuk kita tidak lagi menyombongkan diri di hadapan Allah.
tidak lagi berani terhadap Allah, tidak lagi menutup telinga dari nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian lihat bagaimana kesombongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada yang sombong dengan kekuatan ekonominya, ada yang sombong dengan kekuatan persenjataannya, ada yang sombong dengan kekuatan pemikiran dan teknologinya. Belum lagi tentara-tentara Allah yang besar seperti para malaikat untuk memberikan pelajaran dan menyadarkan mereka. Baru makhluk atau tentara Allah yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan dengan mikroskop tertentu hanya bisa dilihat karena seperti virus tersebut memiliki tingkat bentuk kekecilan 150 nanomilimeter. Ini ketika dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan peringatan kepada manusia, maka mereka yang memiliki senjata, mereka yang memiliki ekonomi, mereka yang memiliki kemampuan, mereka yang memiliki pemikiran menjadi lumpuh seakan-akan tidak lagi mampu berbuat apapun di hadapan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini virus yang sedang menggemparkan dunia. Siapa yang menentukannya? Siapa yang meletakkannya? Siapa yang menakdirkannya? Allah. Kalau Allah dalam waktu kurang dari 1 hari, kurang dari 1 jam, kurang dari 1 menit akan mencabut dan menghilangkannya, apa bisa? Bisa. Allah sangat sanggup. Lalu kenapa harus mengadu kepada selain Allah? Lalu kenapa harus menjauhi hal-hal yang diperintahkan untuk didekati oleh Allah? Seharusnya dalam hal seperti ini, nilai keimanan yang paling rendah dari seseorang itu akan mengatakan, yang mendatangkan adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang maha mampu adalah Allah, mintalah kamu kepada Allah. Jangan sampai membuat takutmu kepada virus ini melebihi takutmu kepada Allah, karena itu adalah kesalahan yang sangat fatal, kebodohan yang sangat nyata, kelemahan iman yang sangat mengkhawatirkan, dan orang-orang seperti ini akan tersiksa setiap hari, akan ketakutan setiap hari. Takut dia kehilangan hartanya, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan nyawanya bahkan, sementara man ahabba liqa Allah ahabballahu. Orang yang senang berjumpa dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang siap untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengan dia. Allah pun akan siap untuk bertemu dengan dia.